Di usianya yang ke-89, Nenek Sri masih bisa menyapu halaman, menjahit pakaian cucunya, dan bahkan ikut serta saat senam lansia di balai desa. Ia tidak memakai tongkat, tidak memakai kacamata tebal, dan yang paling mengejutkan, tidak minum obat rutin dari apotek. Tetangganya sering bertanya-tanya, apa rahasia di balik tubuh sehat dan semangat hidupnya yang tak pernah padam? Jawaban Nenek Sri selalu sama, disampaikan dengan senyum. Aku makan buah tiap hari, nak, 6 macam, tiap pagi dan sore. Banyak yang mengira ia hanya bercanda, tapi saat ditanya lebih dalam, ia menceritakan bahwa sekitar 15 tahun lalu, ketika usianya menginjak 74 tahun, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menua dengan cepat. Ia sering lemas, mudah lupa, nyeri sendi, dan mengalami sembelit hampir setiap minggu. Saat itulah anaknya membawanya ke dokter spesialis lansia. Bu Sri, jika ibu ingin mencapai usia 90 tahun dengan sehat, kita harus mulai dari makanan, ujar dokter dengan serius. Khususnya buah. Ada 6 jenis buah yang sangat penting untuk tubuh lansia. Dimakan tiap hari, mereka bisa memperpanjang umur dan menjaga tubuh tetap aktif tanpa harus bergantung obat. Sejak hari itu, Nenek Sri mulai patuh. Ia mencatat ke-6 buah tersebut dan berusaha selalu menyediakannya di rumah. Walau kadang harus menyesuaikan dengan musim atau harga pasar, tapi ia tidak pernah absen. Pagi hari, 2 jenis buah. Sore hari, 2 jenis lagi. Malam menjelang tidur, 2 potong terakhir. Dalam waktu 6 bulan, perubahan mulai terasa. Tubuhnya lebih bertenaga, pencernaan lancar, tidurnya lebih lelap, dan pikirannya lebih fokus. Kini, di usia hampir 90 tahun, ia menjadi inspirasi bagi banyak lansia di desanya. Cerita ini bukan dongeng. Ini kisah nyata dari seorang perempuan desa yang memilih percaya pada kekuatan makanan alami. Buah pertama yang disarankan oleh dokter kepada Nenek Sri adalah apel. Mungkin terdengar terlalu umum, bahkan biasa saja. Tapi bagi tubuh seorang lansia, apel adalah pelindung yang sangat kuat, terutama untuk jantung dan pembuluh darah yang mulai melemah karena usia. Saat itu, Nenek Sri berkata kepada dokter, "Saya sering lihat apel di pasar, tapi jarang beli. Harganya agak lebih mahal dari pisang atau pepaya, dan saya kira tidak terlalu penting." Dokter pun tersenyum dan menjelaskan, "Bu Sri, apel mungkin terlihat sederhana, tapi dalam sebutir apel ada senyawa luar biasa bernama pektin, jenis serat larut yang bisa menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol tinggi adalah musuh utama jantung dan pembuluh darah ibu. Selain pektin, apel juga mengandung antioksidan kuat seperti quercetin dan flavonoid. Senyawa ini membantu melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan, mencegah penyumbatan, dan memperlancar sirkulasi darah. Kombinasi ini sangat dibutuhkan lansia untuk mencegah serangan jantung, stroke, dan pusing akibat aliran darah yang tidak stabil." Dokter juga menambahkan bahwa apel memiliki indeks glikemik rendah, artinya apel tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Hal ini penting bagi lansia yang mulai rentan terhadap diabetes atau memiliki gula darah tidak stabil. Tapi ingat, kata dokter, jangan kupas kulit apelnya. Di sanalah sebagian besar antioksidan tersimpan. Sejak hari itu, Nenek Sri mulai membiasakan diri makan apel setiap pagi. Ia memilih apel lokal yang manis dan renyah, dicuci bersih, lalu dimakan utuh tanpa dikupas. Awalnya ia ragu, tapi lama-kelamaan tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Ia tidak mudah lelah saat jalan kaki pagi, dan jantungnya terasa lebih tenang saat tidur malam. Ia juga mencatat bahwa sejak rutin makan apel, ia lebih jarang mengalami nyeri kepala ringan atau merasa jantung berdebar-debar seperti sebelumnya. Bahkan, dokter yang memeriksanya pun berkata bahwa tekanan darahnya lebih stabil.
Kini, apel menjadi bagian dari kebiasaannya, bukan lagi buah mewah, tapi makanan harian yang ia syukuri keberadaannya. Namun itu baru langkah pertama. Masih ada 5 buah lainnya yang ikut menopang kekuatan tubuh Nenek Sri di usia senja. Buah kedua bahkan lebih mudah ditemukan dan sering dianggap hanya sebagai camilan sore. Buah kedua yang masuk dalam daftar dokter adalah pepaya. Sebuah buah yang sering dianggap biasa saja dan sering hanya disajikan sebagai pelengkap makanan. Namun, bagi Nenek Sri, pepaya adalah salah satu penyelamat tubuhnya dari masalah yang paling sering dialami para lansia sembelit, perut kembung, dan susah buang air besar. Saat pertama kali mendengar anjuran dokter, Nenek Sri bertanya, "Pepaya, dok, bukannya itu cuma buat pencuci perut?" Dokter menjawab, "Justru karena pencernaan adalah pusat dari kesehatan. Pepaya menjadi salah satu buah paling penting untuk orang seusia ibu. Kalau pencernaan sehat, nutrisi akan terserap sempurna. Kalau usus bersih, daya tahan tubuh pun lebih kuat." Pepaya mengandung enzim papain, enzim alami yang membantu mencerna protein dan mencegah penumpukan sisa makanan dalam usus. Enzim ini juga mampu mengurangi peradangan ringan di saluran cerna dan meningkatkan metabolisme. Tak hanya itu, pepaya kaya akan serat dan kandungan air. Kombinasi ini membuat tinja menjadi lebih lunak dan mempermudah proses buang air besar tanpa mengejan. Ini sangat penting untuk lansia yang sering mengalami gangguan wasir atau tekanan pada perut bagian bawah. Selain untuk usus, pepaya juga mengandung vitamin C tinggi dan beta-karoten. Lanjut dokter. Kedua zat ini bertugas sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari infeksi ringan dan memperlambat proses penuaan sel. Sejak rutin mengonsumsi pepaya, Nenek Sri merasa tubuhnya lebih ringan. Tidak ada lagi rasa begah setelah makan, tidak ada sembelit yang menyiksa, dan tidurnya menjadi lebih tenang karena perut terasa nyaman. Ia pun merasa kulitnya menjadi lebih lembut dan tidak mudah kering seperti sebelumnya. Biasanya, Nenek Sri memakan potongan pepaya matang saat sore hari atau setelah makan siang. Kadang ia tambahkan perasan jeruk nipis agar rasanya segar dan membantu penyerapan vitamin lebih baik. Kini pepaya tidak lagi sekadar buah pencuci mulut, tapi bagian penting dalam menjaga kelancaran tubuh dan mencegah masalah pencernaan yang sering disepelekan. Bahkan, Nenek Sri menanam 1 pohon pepaya di halaman rumah agar ia selalu punya stok buah sehat itu setiap hari. Namun, pepaya dan apel baru 2 dari 6 buah yang disarankan dokter. Buah ketiga justru dikenal sebagai pelindung otak dan jantung, sering dianggap mahal. Namun 1 genggamnya bisa memberikan manfaat besar. Buah ketiga yang dianjurkan dokter kepada Nenek Sri adalah anggur. Kecil, manis, dan sering dianggap camilan mewah. Namun di balik ukurannya yang mungil, anggur menyimpan khasiat besar, terutama untuk kesehatan otak, pembuluh darah, dan daya ingat. "Bu Sri," kata dokter saat itu, "banyak orang mengira bahwa pikun dan sulit fokus adalah hal wajar saat lansia. Tapi sebenarnya, itu bisa diperlambat, bahkan dicegah, dengan makanan yang tepat. Salah satunya anggur." Nenek Sri agak ragu. Ia jarang membeli anggur karena harganya cukup tinggi di pasar. Tapi dokter menjelaskan bahwa ia tidak perlu makan dalam jumlah besar. Cukup 1 genggam kecil setiap hari, dan itu sudah memberikan manfaat besar bagi tubuh. Dokter kemudian memaparkan bahwa anggur, terutama yang berwarna ungu atau merah tua, mengandung senyawa bernama resveratrol, antioksidan kuat yang terbukti mampu melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Resveratrol juga membantu memperlancar aliran darah ke otak, sehingga meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat. Buah ini juga menjaga elastisitas pembuluh darah. Jelas dokter, saat pembuluh tetap lentur, tekanan darah lebih stabil dan jantung tidak bekerja terlalu keras. Selain resveratrol, anggur juga mengandung vitamin K.
flavonoid, dan antosianin. Semua zat ini membantu melawan peradangan, mencegah penyumbatan pembuluh darah, dan memperkuat kapiler kecil di seluruh tubuh, termasuk yang ada di mata dan otak. Sejak memahami manfaatnya, Nenek Sri mulai membiasakan diri menyimpan anggur di kulkas. Ia memilih anggur lokal jika yang impor terasa mahal dan selalu mencucinya bersih sebelum dimakan utuh tanpa dikupas. Ia biasanya memakan anggur saat sore hari sambil membaca Al-Quran atau berbincang dengan cucunya. Dalam beberapa minggu, ia merasa pikirannya lebih jernih. Ia tidak mudah lupa meletakkan barang, bisa mengingat tanggal penting, dan lebih fokus saat menjahit atau membaca. Tetangganya pun mulai memperhatikan bahwa Nenek Sri jarang terlihat linglung seperti lansia lain seusianya. Bahkan, ia sering dipercaya menjadi bendahara kelompok pengajian karena hitungannya masih akurat dan cepat. Namun, perjalanan belum selesai. Masih ada 3 buah lagi yang menjadi bagian dari rutinitas harian Nenek Sri. Salah satunya sangat murah, mudah ditemukan, dan ternyata menjadi penjaga utama keseimbangan energi dan otot lansia. Buah keempat yang disarankan dokter kepada Nenek Sri adalah pisang. Mudah didapat, harganya terjangkau, dan bisa dimakan kapan saja. Tapi siapa sangka, buah sederhana ini ternyata punya peran besar dalam menjaga kekuatan otot dan stamina harian para lansia. Saat dokter menyebut pisang dalam daftar 6 buah penting, Nenek Sri tersenyum. "Oh, itu saya suka. Dok, tapi saya kira cuma mengenyangkan." Dokter menjelaskan, "Betul, Bu Sri. Pisang memang mengenyangkan karena kaya karbohidrat alami. Tapi yang lebih penting, pisang mengandung potasium dan magnesium, 2 mineral yang sangat penting untuk otot dan jantung. Potasium adalah elektrolit yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan fungsi otot tetap normal. Lansia yang kekurangan potasium sering mengalami kram kaki malam hari, detak jantung tidak beraturan, hingga kelelahan tanpa sebab. Sedangkan magnesium membantu mencegah kejang otot, memperbaiki kualitas tidur, dan menenangkan sistem saraf. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang mendukung metabolisme energi. Buah ini bisa menjadi camilan sehat di pagi atau sore hari, tanpa meningkatkan kadar gula darah secara tajam." Sejak mengetahui manfaatnya, Nenek Sri mulai menyimpan pisang matang di dapur. Ia memakannya setiap pagi sebelum berjalan santai di halaman. Kadang ia olah menjadi pisang kukus atau dicampur dengan oatmeal untuk sarapan. Perubahan yang ia rasakan sangat nyata. Kakinya tidak mudah pegal. Ia jarang mengalami kram malam hari. Dan tubuhnya terasa lebih ringan saat bergerak. Bahkan, saat musim hujan datang dan banyak lansia hanya berdiam di dalam rumah karena sendi terasa nyeri, Nenek Sri masih bisa membersihkan halaman dan menyapu teras tanpa keluhan. "Pisang ini seperti bensin untuk tubuh saya," kata Nenek Sri sambil tertawa. "Kalau belum makan pisang, rasanya belum bertenaga." Cucunya yang melihat semangatnya pun ikut-ikutan makan pisang tiap pagi. Kini, pisang menjadi kebiasaan sehat yang menular dalam keluarga. Tapi itu baru 4 dari 6. Masih ada 2 buah lagi yang dokter sarankan. Salah satunya dikenal mampu memperbaiki sistem kekebalan tubuh dan memperlambat penuaan sel. Buah kelima dan keenam yang direkomendasikan dokter kepada Nenek Sri menjadi pelengkap penting dari pola makan hariannya. 2 buah ini berbeda karakter, yang satu asam dan segar, yang satu lembut dan berlemak alami. Tapi keduanya memainkan peran vital dalam menjaga imunitas, memperlambat penuaan, dan melindungi organ penting lansia. Buah kelima adalah jeruk. Dokter menyebutnya sebagai buah penjaga imun. Jeruk kaya akan vitamin C yang membantu tubuh melawan infeksi, mempercepat penyembuhan luka, dan memperkuat dinding pembuluh darah. Untuk lansia yang rentan terserang flu, batuk,
atau radang ringan, jeruk menjadi benteng pertama. Nenek Sri mengaku bahwa sejak mulai makan jeruk setiap hari, baik dimakan langsung atau di jus tanpa gula, ia lebih jarang sakit musiman. Dulu kalau kena angin malam sedikit, langsung batuk. Sekarang, alhamdulillah, tubuh lebih kuat, katanya sambil tersenyum. Jeruk juga mengandung antioksidan flavonoid yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan mendukung fungsi paru-paru dan jantung. Kulit jeruk pun kadang ia parut untuk diseduh menjadi teh hangat. Buah keenam adalah alpukat. Banyak yang menghindarinya karena mengira lemaknya berbahaya. Tapi justru sebaliknya, lemak sehat dalam alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan melindungi jantung. Dokter menjelaskan bahwa alpukat juga kaya akan vitamin E, lutein, dan folat. Zat-zat ini melindungi mata, otak, dan kulit dari proses penuaan dini. Kandungan seratnya juga membantu menjaga gula darah tetap stabil. Alpukat itu seperti pelumas alami untuk tubuh, kata dokter. Membuat gerakan sendi lebih lancar, kulit lebih kenyal, dan otak tetap tajam. Nenek Sri biasanya memakan alpukat setengah buah saat sore hari, dicampur sedikit air jeruk nipis. Ia merasa kenyang lebih lama dan tidak cepat lapar saat malam. Kulit tangannya yang dulu kasar kini terasa lebih lembut, dan ia jarang lagi merasa kaku di persendian. Kini, keenam buah itu menjadi bagian dari hidupnya: apel, pepaya, anggur, pisang, jeruk, dan alpukat. Bukan dalam jumlah berlebihan, tapi cukup dan rutin. Ia tidak lagi tergantung pada suplemen mahal atau obat kimia. Di usia 89 tahun, ia tetap bisa menari di acara desa, mengajar mengaji anak-anak, dan menanam bunga di pekarangan rumahnya. Ia bukan orang kaya, tapi ia kaya akan kebiasaan baik yang membawanya menuju umur panjang dengan kesehatan yang tetap terjaga. Ketika ditanya apa rahasia utamanya, Nenek Sri selalu menjawab, "Mulailah dari buah. Alam sudah menyediakan segalanya. Kita hanya perlu menghargai dan menjadikannya bagian dari hidup